Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selain itu, secara geologis Indonesia terletak pada zona pertemuan 3 buah lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kerawanan yang tinggi terhadap bencana. Lalu, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Untuk mengurangi besarnya jumlah korban jiwa dan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi, maka perlu dilakukan upaya mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan upaya pengurangan atau pembatasan dampak bahaya yang merugikan dari suatu bencana. Lalu, bagaimana upaya mitigasi bencana alam yang belakangan ini sering terjadi dan menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda? Mari kita pelajari satu persatu mitigasi bencana untuk tiap-tiap bencana alam. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi. Hal ini disebabkan karena pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang menyebabkan pergeseran atau pergerakan kulit bumi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi adalah pada pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi gempa bumi. Melakukan latihan seperti merunduk, melindungi kepala, berpegangan atau bersembunyi di bawah meja untuk menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun rumah dengan fondasi yang kuat agar tercipta konstruksi rumah tahan guncangan gempa bumi dan melakukan renovasi pada bagian rumah yang rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan peraturan penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan bertingkat, mitigasi yang dilakukan adalah selama guncangan terjadi, untuk menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, maka upaya keselamatan diri dapat dilakukan dengan berlindung di bawah meja dan menjauhi jendela kaca, melindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdiri di bawah pintu. Apabila sudah aman, segera lari keluar rumah. Mematikan kompor jika sedang memasak dan mematikan semua peralatan listrik untuk mencegah kebakaran. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Pada saat guncangan, jangan menggunakan lift, namun gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Jika berada di dalam lift, maka tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk terhubung ke pengelola bangunan. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, contohnya pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi.
Kemudian, apabila Anda berada di dalam mobil, pada saat terjadi gempa bumi besar, maka kontrol Anda terhadap mobil akan hilang. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat yang tinggi, seperti bukit dan bangunan yang tinggi. Pada pasca bencana gempa, selalu waspada untuk mengantisipasi gempa bumi susulan. Jika di dalam bangunan, maka evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Namun, tetap perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat yang terbuka, jauh dari gedung, instalasi listrik, dan air, serta hindari daerah yang rawan longsor jika Anda berada di dekat tebing. Jika Anda berada di dalam mobil, berhentilah, tapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Mitigasi bencana erupsi gunung api. Erupsi atau letusan gunung api merupakan salah satu jenis bencana alam di mana pada peristiwa tersebut menghasilkan sejumlah bencana yang berwujud lava, jatuhnya piroklastik, aliran piroklastik, lonjakan piroklastik, ledakan lateral, longsoran puing-puing, tsunami vulkanik, lumpur, banjir, dan gas. Mitigasi erupsi gunung api menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada prabencana, perhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Menyiapkan masker dan kacamata pelindung untuk menanggulangi debu vulkanik, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang, menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi ahli, menyiapkan dukungan logistik antara lain makanan siap saji, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup, serta obat-obatan khusus sesuai pemakai. Saat bencana erupsi gunung api terjadi, menghindari lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan kacamata pelindung, jangan memakai lensa kontak. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh, seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Pasca bencana erupsi gunung api, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terkena bahaya lahar pada musim hujan. Mitigasi bencana banjir. Banjir merupakan suatu genangan pada wilayah yang biasanya kering, misalnya pada pemukiman, lahan pertanian, dan pusat kota. Mitigasi bencana banjir menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada prabencana banjir. Yang pertama adalah mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir. Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air dan apa dampaknya untuk rumah kita. Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi.
membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir, dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Mengetahui bantuan apa yang dapat diberikan apabila ada anggota yang terkena banjir. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurang-kurangnya 3 hari. Misalnya, persiapan tas siaga bencana, persediaan makanan dan air minum. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Mempertimbangkan asuransi banjir berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda dapat membuat catatan harta, mendokumentasikannya dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Hindari membangun di tempat rawan banjir, kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan, menggunakan air bersih secara efisien. Saat bencana banjir terjadi. Apabila terjadi banjir, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiagapan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketahuilah risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau hujan deras. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang-barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Jika terdapat perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air, karena beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air dengan kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Pada pasca bencana banjir, karena adanya kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersentrum, maka hindarilah air banjir. Waspada dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Tetap berada di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi oleh air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter pakaian dan makanan. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.
terlibat dalam kapolitisasi sumur gali, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Mitigasi bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa terjadinya perpindahan massa batuan atau tanah dikarenakan adanya gaya gravitasi atau gaya berat, karena adanya gangguan keseimbangan gaya yang ada pada lereng, yaitu gaya penahan dan gaya peluncur. Mitigasi bencana tanah longsor menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada tahap pra-bencana, yang pertama adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase. Fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air di lereng, menghindarkan air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan, jangkar atau anchor, dan piling. Tidak membangun permukiman dan fasilitas utama lainnya pada daerah rawan bencana. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, dan di bagian dasarnya ditanami dengan rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Fondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan, serta disarankan untuk menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam, seperti nangka, durian, pete, kalianda, dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah yang bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Saat terjadi bencana tanah longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke daerah zona evakuasi yang telah ditentukan. Beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Pasca bencana tanah longsor. Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi terjadinya longsor susulan. Demikian tadi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan bagi kita semua. Jangan lelah untuk belajar dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.